Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam. 6 yang beranggotakan saya sendiri, Aisyah Al-Fazahra, dan Muhammad Rizky Ali Sabena, kemudian Khairul Azhar. Di sini kami akan mempresentasikan materi untuk memenuhi tugas Sistem Informasi Manajemen. Untuk pemateri 1 yaitu Mas Khairul Azhar. Saya persilakan. Baik, saya akan mempresentasikan tentang sebentar ya. Tentang aplikasi sistem informasi pada organisasi. Pengertian sistem informasi berisi tentang informasi orang-orang tertentu, tempat-tempat dan hal-hal dalam organisasi atau di lingkup sekitarnya. Informasi berarti data yang telah dibentuk ke dalam suatu format yang mempunyai arti dan berguna bagi manusia. Sebaliknya, data merupakan sekumpulan baris fakta yang mewakili peristiwa yang terjadi pada organisasi atau pada lingkungan fisik sebelum diolah ke dalam suatu format yang dapat dipahami dan dimengerti oleh orang. Sistem merupakan kumpulan sub-sub sistem yang terkoneksi dan berkolaborasi untuk tujuan tertentu. Adapun informasi adalah data-data yang diolah sehingga memiliki nilai tambah dan lebih bermanfaat bagi pengguna. Sistem informasi merupakan penggabungan dari sistem dan informasi. Selain definisi sistem informasi di atas, ada beberapa definisi sistem menurut para ahli atau pakar di antaranya, yaitu menurut Alex menyebutkan bahwa sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja informasi orang dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Yang kedua ada Wilkinson. Sistem informasi adalah kerangka kerja yang mengkoordinasikan sumber daya manusia, komputer, untuk mengubah masukan input menjadi keluaran informasi guna mencapai sasaran. Yang ketiga itu ada Robert dan Osju Davis berpendapat bahwa sistem informasi adalah suatu sistem di dalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi bersifat dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Pengertian sistem pakar. Menurut definisi umum dari sistem pakar adalah suatu program komputer atau sistem informasi yang mengandung beberapa pengetahuan dari satu atau lebih pakar manusia terkait suatu bidang yang cenderung spesifik. Pakar yang dimaksud merupakan seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidangnya masing-masing. Contohnya dokter, psikolog, mekanik, dan lain sebagainya. Perangkat lunak ini pertama kali dikembangkan oleh periset program kecerdasan buatan sekitar tahun 1960-an dan 1970-an, serta baru diterapkan pada tahun 1980-an. Tujuan sistem pakar. Sistem pakar memiliki kemampuan untuk merekomendasikan rangkaian tindakan atau behavior pengguna untuk menjalankan sistem koreksi yang tepat dan akurat, di mana sistem mencapai hasil simpulan berdasarkan data dan fakta yang ada. Berikut ini terdapat beberapa tujuan utama
dari penggunaan sistem para pakar menurut Lestari 2012. Yang pertama itu ada interpretasi, yang kedua ada prediksi, yang ketiga ada diagnosis, yang keempat ada perancangan desain, dan yang kelima itu perencanaan. Kelebihan sistem pakar, pembahasan selanjutnya masuk pada penyajian informasi seputar keunggulan dari sistem pakar, yaitu ada meningkatkan produktivitas kerja yang mana dapat membantu dalam menyelesaikan setiap pekerjaan dalam waktu yang lebih cepat, mampu meningkatkan kualitas dari sisi pemberian nasihat yang lebih konsisten, memiliki tingkat keandalan yang relatif tinggi, serta dapat bekerja secara real time. Kekurangan sistem pakar, kekurangan yang dimiliki oleh sistem pakar sebagai berikut. Terdapat kendala dalam mendapatkan pengalaman atau insight baru dengan menggunakan berbagai pendekatan yang dimiliki oleh beberapa pakar. Di dalam proses pembuatan, pakar sendiri memerlukan biaya yang besar dengan tetap memperhatikan faktor kualitas dari pengetahuan yang dihasilkan. Hasil tingkat evaluasi dari expert system tidaklah bernilai kebenaran mutlak 100%, namun masih memerlukan tahap pengujian secara berkala untuk dapat menghasilkan kesimpulan. Sistem penunjang keputusan atau decision support system secara umum dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem berbasis teknologi informasi yang mampu memberikan dan mendukung kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengkomunikasian untuk masalah semi terstruktur dalam suatu organisasi maupun perusahaan. Adapun juga sistem penunjang keputusan, suatu sistem informasi untuk membantu manajer level menengah untuk proses pengambilan keputusan setengah terstruktur supaya lebih efektif dengan menggunakan model-model analitis dan data yang tersedia. Jenis keputusan sendiri dibagi menjadi dua. Keputusan terprogram, yaitu keputusan yang dirumuskan dengan cermat dan bersifat berulang sehingga dapat dirumuskan terkait aturan keputusan atau algoritma keputusannya. Yang kedua, keputusan tidak terprogram, yaitu keputusan yang bersifat tidak sering diulang atau dapat dikatakan keputusan ini sangat berbeda di setiap pengulangannya, sehingga tidak dapat dibuat suatu model umum sebagai suatu dasar untuk memprogramnya karena membutuhkan analisa baru untuk setiap kejadiannya. Tujuan sistem penunjang keputusan. Tujuan utama dari pengembangan aplikasi sistem penunjang keputusan ini dapat dimaksudkan untuk mengotomatisasikan pengambilan keputusan, tetapi untuk memfasilitasi perangkat interaktif yang digunakan oleh pengambilan keputusan untuk melakukan berbagai analisis menggunakan model-model yang bersedia. Sementara itu, tujuan detail dari sistem penunjang keputusan adalah sebagai berikut. Membantu manajer perusahaan atau organisasi dalam pengambilan keputusan atau masalah semi terstruktur. Mendukung pertimbangan manajer dan bukan dimaksudkan untuk menggantikan fungsi manajer. Meningkatkan efektivitas keputusan yang diambil manajer daripada perbaikan efisiennya. Memungkinkan pengambilan keputusan secara cepat dengan biaya yang rendah. Meningkatkan produktivitas perusahaan. Kelebihan sistem penunjang keputusan. Sistem penunjang keputusan menghemat waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan suatu permasalahan. Sistem penunjang keputusan mampu menghasilkan solusi dengan lebih cepat dengan hasil yang dapat dipercaya. Sistem penunjang keputusan mampu menyajikan berbagai alternatif atau pilihan-pilihan solusi yang dapat diambil. Sistem penunjang keputusan mampu menyajikan bukti atau data tambahan sehingga dapat mendukung posisi pengambilan keputusan. Kekurangan sistem penunjang keputusan. Hal-hal yang bersifat kemampuan, manajemen, dan bakat manusia tidak dapat dimodelkan dalam sebuah sistem.
kemampuan sistem penunjang keputusan terbatas hanya pada pembendaharaan informasi atau pengetahuan yang tersimpan. Kecepatan proses atau performance tergantung pada software dan hardware yang digunakan. Tidak memiliki kemampuan institusi berpikir seperti pada manusia. Mungkin cukup sekian dari saya. Ya, selanjutnya adalah materi mengenai pengembangan sistem informasi manajemen. Pengertian pengembangan sistem informasi manajemen. Pengembangan sistem informasi manajemen adalah sistem atau penyusunan baru yang digunakan untuk menggantikan seluruh sistem lama atau memperbaiki sistem yang lalu. Jadi kita membuat suatu sistem yang baru dari awal ataupun mengganti sistem yang lama. Kemudian metode pengembangan sistem informasi. Metode yang pertama yaitu System Development Life Cycle atau SDLC, yaitu tenaga ahli atau seseorang yang berkompeten membangun sistem informasi. Yang kedua yaitu prototyping atau metode yang menentukan fungsi, penyusunan sistem, evaluasi, atau penggunaan selanjutnya. Yang ketiga yaitu Rapid Application Development atau RAD, yaitu metode yang fokus pada perkembangan cepat. Kemudian ada End User Development. Metode ini dilakukan oleh end user semakin layak dengan bahasa pemrograman seperti Microsoft Access. Kemudian outsourcing. Selanjutnya adalah metode dan penerapan pengembangan sistem informasi. Nah, masing-masing metode ini ada penerapan pengembangannya, yaitu yang pertama SDLC, ada tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh programmer dan analisis sistem dalam membangun sistem informasi. Selanjutnya prototyping, penerapannya yaitu dengan revolusi atau perubahan sebuah metode sistem informasi yang sudah ada sekaligus perkembangan berskala besar. Kemudian Rapid Application Development atau RAD, metode yang fokus pada perkembangan cepat. Kemudian End User Development, ini penerapannya adalah usaha untuk menghasilkan software yang memenuhi kebutuhan. Dan yang terakhir adalah outsourcing, yaitu kontrak dengan pihak luar atau bersama. Mungkin cukup sekian dari saya. Materi selanjutnya dari Mas Rizky. Baik, selanjutnya materi mengenai database dan sistem manajemen database. Database atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengelolaan tersebut, pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. Adapun pengertian lain dari database adalah sistem yang berfungsi sebagai mengumpulkan file, tabel, atau arsip yang terhubung dan disimpan dalam berbagai media elektronik. Karakteristik dari database atau basis data memiliki beberapa karakteristik sebagaimana berikut. Yang pertama yaitu self-describing, yaitu basis data tidak hanya berisi data saja, akan tetapi lengkap dengan definisi dari data itu sendiri. Definisi data disimpan dalam katalog sistem atau metadata yang berisi struktur setiap file, tipe, dan format penyimpanan data, serta constraint dari data. Software DBMS dapat
mengekstraksi data dari katalog dan menggunakannya. Yang kedua, isolation. Program pengaksesan DBMS ditulis secara terpisah dengan file-file yang bersifat spesifik seperti abstraksi data, sehingga program dan data berdiri sendiri. Yang ketiga, terdapat multi-view, yaitu memungkinkan user yang berbeda untuk mendapatkan perspektif atau view basis data yang berbeda. Yang keempat, dari karakteristik database ini, sharing data dan pemrosesan transaksi multi-user, yaitu memungkinkan sejumlah user mengakses data secara bersamaan. Untuk itu, DBMS perlu menyediakan konsekuensi kontrol software, sehingga data yang diakses valid. Software database, yaitu perangkat lunak basis data atau database tadi adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat dan mengelola struktur database atau basis data, serta untuk mengakses data. Perangkat lunak basis data juga bisa disebut dengan sistem manajemen database. Oh iya, tadi DBMS itu database system management system. Software database yang saya ketahui atau yang sering digunakan yaitu Oracle dan MySQL. Mungkin banyak ya di 2021 ini. Akan tetapi saya menjelaskannya hanya dua saja yang sering digunakan, yaitu yang pertama Oracle. Oracle merupakan software database yang menjadi salah satu database yang bisa menyimpan data dengan ukuran yang cukup maksimum, yaitu hingga ukuran terabyte, yaitu ribuan byte. Yaitu software database yang satu ini menjadi salah satu database yang sering dipilih dan sering digunakan karena memang mudah untuk di-download dan juga memiliki versi free download. Oracle juga menjadi salah satu software database yang cocok untuk pemula yang ingin belajar tentang basis data. Bahasa yang digunakan untuk Oracle ini menggunakan bahasa standar SQL, sehingga menyebabkan Oracle juga menjadi salah satu basis data relasional yang juga terdiri dari berbagai data yang terkumpul menjadi satu dalam sistem manajemen yang berbasis RDBMS. Nantinya basis data ini kemudian bisa digunakan untuk berbagai jenis merek dan juga jenis komputer yang ada di pasaran. Kelebihan dari Oracle antara lain yaitu data tidak hilang meskipun ketika mengakses database ini kemudian listrik padam secara mendadak. Jadi ada keep saving, menyimpan data walaupun mati lampu. Mampu untuk memberikan perlindungan pada setiap data yang ada pada program perusahaan. Yang ketiga, bisa digunakan untuk melakukan log sehingga row level yang menyebabkan penggunaan untuk database ini bisa digunakan dengan lebih cepat meskipun digunakan secara bersamaan. Yang keempat, Oracle Data Mining dan Data Warehousing, di mana fitur ini berfungsi untuk membantu dalam menentukan strategi perusahaan ke depan yang berdasarkan dari analisis data yang ada. Yang kelima, virtual private database, di mana fitur yang ada pada Oracle ini berfungsi sebagai keamanan yang akan menjaga berbagai transaksi yang terjadi di internet. Yang terakhir, flashback query. Dengan adanya fitur ini memungkinkan pengguna untuk bisa melihat kembali status data pada waktu sebelumnya hingga batas sesuai dengan apa yang Anda tentukan. Yang kedua, dari software database ini ada MySQL. Software database yang satu ini menjadi salah satu database yang terbuka untuk seluruh open source dan bisa digunakan untuk seluruh platform seperti Linux ataupun Windows. Yang menjadi kelebihan dari software database ini adalah penggunaan dari software database ini bisa digunakan untuk multi-user karena memang pengakses database pada software ini menggunakan program yang bersifat network atau online. MySQL bisa didapatkan secara gratis karena memang database yang satu ini sudah disebar secara gratis di bawah lisensi GPL.
Dengan sistem ini, maka Anda bisa mengunduh dan menggunakan software database yang satu ini secara gratis. MySQL ini menjadi salah satu database yang paling diunggulkan jika dibandingkan dengan database server yang lainnya, terutama untuk masalah query data. Hal ini dikarenakan kecepatan membagi data pada software database ini lebih cepat jika dibandingkan dengan yang lainnya. Kelebihannya ada 3 di antaranya. 1, penggunaan yang gratis, query data yang lebih cepat, dan terakhir bisa digunakan untuk multi-user. Mungkin itu sekian dari presentasi yang terakhir. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, mungkin cukup sekian dari kami, dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.